pesantren Ramadan subuh mubarak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi investigasi channel hadir dalam tayangan untuk memberikan pencerahan lah kepada masyarakat agar kiranya kita dapat memberikan satu inovasi bahwasannya investigasi channel selalu menghadirkan tayangan yang berkualitas dan mampu memberikan pencerahan bagi masyarakat pada umumnya. Baik, kali ini kami ingin ngobrol santai dengan sosok yang mungkin sudah tidak asing lagi di Provinsi Sumatera Barat, mantan wali kota 2 periode wali kota Padang, salah satu sang patriot. Rekam jejak beliau adalah boleh dikatakan banyak prasasti yang ditinggalkan beliau, bagaimana masyarakat Sumatera Barat tidak hanya dibangun secara eksistensi, tapi beliau menegaskan bahwasannya manusia harus dibentuk dengan secara substansi dan berkarakter. Baik, saat ini kami sudah bersama Bapak Fauzi Bahar dan kita ngobrol santai dengan beliau, dan langsung saja kita perkenalkan narasumber kita pada saat ini adalah Bapak Fauzi Bahar. Ya. Selamat sore, Abang dah. Apa kabar, Dinda? Selamat malam ya, malam kita ini udah malam. Ya. Nah, kita ngobrol santai lah. Bang, ini Bang, kita flashback sejenak. Masalah yang kemarin viral 3 bulan lalu, masalah busana muslim itu sudah dilarang lah, yang dapat kita tekanan dari intervensi lah. Itu bagaimana sih? Kalau kita boleh tahu bagaimana itu cerita sebenarnya, Bang. Nah, jadi masyarakat bisa bisa paham dan tahu apa sih yang bisa membuat Fauzi Bahar itu boleh katakan agak mulai emosi lah dengan masalah itu, Bang. Nah, apa itu, Bang, persoalan? Ya, Sumatera Barat ini melahirkan 25.000 sampai 30.000 sarjana setiap tahun. Tapi lahirkah ulama 5 saja setahun di Sumatera Barat ini? Enggak. Ada datanya? Enggak. Dari itu, kalau tentang pintar manusia ini, kalau cuma dilatih pintar, ini Google ini lebih pintar daripada apa saja ada. Kalau cuma pintar saja, bukankah manusia ini sudah ditakdirkan pintar? Pembicaraan Allah dengan malaikat dan iblis dikatakan, aku akan ciptakan sebuah makhluk lebih pintar pada kalian, namanya manusia. Kata malaikat, bukan tidak cukup untuk kami ini aja. Kalau sebenarnya mengabdi, kami pagi siang malam mengabdi, memuji kebesaran. Ya. Kata malaikat, kata Allah, aku lebih daripadamu. Ya. Jadi kalau cuma pintar manusia ini sudah ditakdirkan pintar. Contohnya nih, ya. Dulu ada namanya komputer Pentium 1. Lahir Pentium 2, lebih bagus pada Pentium 1. Lahir lagi Pentium 3. Handphone ini misalnya ada yang S1, S2 lebih pintar, S3 seterusnya. Jadi kalau sekedar pintar saja manusia ini sudah pintar, kalau tidak diajarkan pintar juga. Ya, pesawat terbang yang pencipta pertama cuma 200 km per jam. Betul, lahir 200 km. Habis 400, 700, sampai 1800 kali. Jadi kalau salah pintar, manusia ini sudah takdirkan pintar kok. Tapi akhlak itu dia yang Rasul bilang, aku ini lahir ke dunia ini untuk merubah akhlak, budi pekerti. Jadi akhlak itu berasal kata khuluk. Khuluk itu berasal kata khalik. Khuluk, khalik, akhlak. Ya, jadi akhlak itu serpit dari kata kalimat khalik. Khalik itu artinya pencipta. Khalik itu adalah Allah. Di alam semesta ini yang mencipta cuma 2 aja. Allah satu, manusia satu. Mereka ciptakan apa? Iblis ciptakan apa? Tumbuh-tumbuhan, binatang ciptakan? Tidak ada. Yang mencipta cuma manusia, sama Allah aja. Saking pintarnya itu. Ya. Jadi kalau diajarkan pintar saja manusia ini, itu dia lebih kejam daripada iblis dia. Maka dikasih akhlak. Yang kita lakukan tadi, pembelaan akhlak itu. Adat bersendikan syarak sendikan kita bulah. Jadi
ketika dilarang anak-anak kita ini, kalau ada saja satu anak Islam, Ya. dia coba lagi pakai lengan pendek, rok pendek, buka jilbabnya, diwarnai rambutnya, dan tidak boleh dilarang itu menurut SK 3 Menteri itu. Bang, Terbuka KB kong, lapeh ini. Bang, artinya kan nih, di saat ini kan abang nggak punya kepentingan apa-apa. Artinya dengan tanda kutip ya, artinya bukan pejabat publik, bukan pejabat pemerintahan. Artinya apa sih yang membuat motivasi Fauzi Bahar begitu sangat luar biasa membela hak masyarakat kearifan lokal Sumatera Barat ini? Yaitu mereka ini kan anak kemenakan kita semua. Ya, anak di pangku kemenakan di Bimbiang. Ya. Harus ada tanggung jawab kita, setiap individu masyarakat Minangkabau bertanggung jawab kepada keponakan dan anaknya, harus ada. Jadi bukan harus kita sebagai pemimpin publik ya? Oh tidak, buktinya saya udah 7 tahun nggak memimpin. Tapi untuk membela Minangkabau ini tidak akan pernah berhenti. Ya, jadi ada pepatah tentara, ya, tidak ada prajurit yang pensiun, yang ada prajurit yang mati. Jadi batas pensiun itu mati itu. Kalau saya udah mati baru saya pensiun. Kalau saya masih hidup juga, saya tidak akan pernah pensiun untuk mengabdi ke negeri, apalagi Minangkabau. Begitu luar biasanya ya, untuk mau menjaga kearifan lokal, sosok Fauzi Bahar mampu mati-matian sampai ke MA ya. Oh iya, tungguin ya. Alhamdulillah menang kita ya. Oh, menang, harus menang. Kalau kan satu aja minta Allah pada kita, ikhtiar. Allah yang putuskan, kita cuma ikhtiar aja. Dibantu oleh adik-adik pengacara, dibantu juga oleh yudikatif, para hakim agung, dan yang betul-betul melihat secara mata jeli tentang arti pendidikan. Jadi pendidikan ini bukan untuk pintar, itu untuk akhlak. Makanya saya heran pada Menteri Pendidikan ini, ngerti nggak dia tentang arti pendidikan itu? Pendidikan pembentukan, nggak himbau-himbauan. Linda, ya, ada seorang anak yatim, umurnya 12 tahun. Ayahnya baru saja meninggal dengan meninggalkan uang 500 juta. Uang yang 500 juta ini belum boleh diberikan pada anak yatim ini. Tunggu dia dewasa dulu. Itu 1000% haknya dia. Ini yang kebebasan tidak haknya si remaja ini, dikasihkan kepada dia. Gimana sih? Biar aja, nggak boleh disuruh, nggak bisa dihimbau, nggak bisa diperintahkan. Celaka. Saya kan guru nih, Dinda. Saya tamat IKIP ini. Bagaimana membentuk, dan saya pelatih juga. So, tamat sarjana olahraga. Bagaimana melatih seorang menjadi atlet itu, tekanan, pembentukan. Untuk kue itu dia seperti ikan, acuannya harus kayak ikan juga, masukkan keluarnya kayak ikan itu. Jadi gini lah Bang, artinya abang tekankan kali abang dalam, ya dulu pernah memimpin lah kan, 10 tahun menjadi wali kota Padang. Abang selalu tekankan bahwasannya pendidikan substansial, artinya pendidikan kebatinan itu lebih penting Dia moral soalnya. eksistensi pembangunan. Apa yang membuat abang seperti ini? Ya tadi itu, bahwa kita tidak mau meninggalkan generasi yang lemah kelak. Yang dicemaskan oleh Rasulullah dulu itu, nanti generasi ini lemah. Lemah artinya imannya lemah. Kalau diberikan kebebasan hari ini, seperti contoh nih ya, hari dulu ya, semua kita tahu lah, dilarang mengerepek atau ngerepek, mencontek, membawa catatan ujian. Hari ini ujian justru membawa catatan. Apa jadinya generasi ini? Disuruh dia bawa handphone, apa aja bisa dimuat di sini. Nggak, ujian itu cuma menyalin ini ke kertas aja, itu ujian apa-apaan ini. Sudah ada dalam handphone semua. Diketik ini tentang apa aja, ilmu fisika, ilmu apa, ada dalam ini. Artinya mengalami kemunduran kita kalau dalam hal ini. Ngerti saya pendidikan kalau seperti ini. Apalagi dulu saya waktu jadi lurah di Kota Padang ya, saya larang anak-anak ini membawa telepon yang ada Androidnya. Hari ini justru disuruh anak-anak pakai Android. Android ini semuanya ada di sini. Semuanya. Ya, semuanya ada. Dan bisa diakses. Bapaknya
bergelut dengan ibunya dalam ini. Ya. Jangan-jangan hari ini semua anak SMP sudah menonton film BR. Jangan-jangan anak SD juga. Celaka ini sudah. Kalau disuruh Android ini dipegang oleh anak-anak yang belum pada waktunya. Karena ilmu sekarang online itu dengan Android ini. Artinya mengalami degradasi. Jauh ini. Ini bisa berubah 180 derajat. 180 derajat, satu ke utara, satu ke timur ini. Dan berbahaya sekali untuk tentang arti pendidikan. Jadi kalau manusia ini diajar pintar saja, dia lebih kejam daripada iblis. Dari itu akhlak inilah yang membedakan manusia dengan makhluk lain itu akhlak itu. Ya. Iblis tidak punya akhlak, ya. Malaikat pun tidak punya akhlak. Ya, karena ada ayat mengatakan asoni takim kan, bahwasannya manusia itu diciptakan lebih baik dari makhluk lain. Iya, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Ya. Dari itu kalau akhlak ini yang diabaikan, celaka dunia ini. Untuk bagaimana adat bersendikan syarat bersading kita Allah. ya, jalan dialih orang lalu cupak diubah pangalih itu akan tercatat. Jadi Oke Bang, Ya. itu tadi kita bicara substansi masalah kebatinan. ya, Artinya Bang, pembangunan fisik itu juga perlu. Ya. Artinya untuk mempercepat pembangunan kita bersolek. Ya. Apalagi dulu waktu zaman Abang kita pernah mengalami bencana ya. Artinya bencana yang sangat luar biasa. Setengah mati Bang Fauji itu untuk membangun kembali kota Padang waktu itu yang porak-poranda dengan gempa bumi Bang. ya. Artinya Bang, apa sih Bang kiat untuk membangun tatanan kota Bang yang saat ini melihat dari kacamata Bang Fauji? Iya, kalau pertama sekali ya infrastruktur perlu Perlu juga. ya. Tentang ya apa namanya sarana prasarana Iya. pendukung penting juga. Tapi yang lebih penting itu adalah membangun kepribadian itu. Iya. Saya ya kalau sekedar pintar tidak pun diajarkan, manusia ini akan Pintar. pintar. Nggak sekolah pun pintar deh Bang. Ditakdirkan pintar. Iya. Saya kesempatan ini juga berargumen kepada Dinda ya. Iya, boleh. Mohon maaf nih setelah reformasi ini. Mohon maaf ya, mohon maaf. Saya merumpamakan nih ya. Katakanlah ada anak-anak, kita mulai dari tamat SMA nih. Boleh. Tamat SMA, masuk Akabri, masuk ITB, masuk UI, masuk UGM, kita namakan KW1. Iya. Ada lagi KW2, masuk ke UNAN, masuk Diponegoro, Iya. masuk USU, masuk UNP, masuk UIN. Saya sebut KW2. Ada lagi KW3, Iya. masuk swasta, Swasta. masuk Bung Hatta, Iya. masuk Trisakti, masuk Borobudur. Ya. Ada lagi KW4, Empat. tidak kuliah. Kuliah. Ketika terjadi reformasi ini, KW4 yang tidak kuliah tadi masuk ke partai. Mm-mm. Masuk partai jadi ketua partai. Baik. Jadi ketua partai jadi anggota DPR. DPR ya. Oh. Ya. Anggota DPR RI. Akhirnya KW1 tadi yang masuk Akabri, masuk ITB tadi bekerja sama KW4 tadi. Hari ini loh. Itu realitanya. Terjadi hari ini. Jadi sumber daya manusia yang hari ini yang hebat-hebat menjadi adalah aturan sekarang. Kalau mau masuk gubernur, menjadi bupati, wali kota atau menjadi anggota DPR harus keluar dari PNS, harus keluar dari tentara. Akhirnya KW1, KW2, 3 tadi yang jadi hari ini jadi jenderal, jadi dirjen, jadi apa yang berkualitas tinggi, nggak bisa mimpin pemerintah. Karena ancamannya adalah keluar. Akhirnya negara ini dipimpin hari ini oleh KW4, mayoritas, tidak semuanya juga sih. Yeah. Ini terjadi ini. Kalau KW4 melahirkan sesuatu, makanya dulu ada bupati ditulis oleh ajudannya, bapak-bapak, ibu-ibu dengan bapak-bapak dua, dibacanya apa? Bapak dua, ibu dua. Dua ya. Ya. Padahal sesungguhnya maksudnya adalah bapak-bapak, ibu-ibu gitu. Iya. Jadi ini sebuah juga terjadi pergeseran ini di Republik ini.
dulu kalau jadi menteri, jadi gubernur, jadi dirjen, melewati sebuah filter yang sangat ketat. Iya. Katakanlah dia ikut Lemhanas, ikut ini penataran ini, ikut sekolah ini. Hari ini tiba-tiba ya bisa jadi menteri, bisa jadi bupati, wali kota, gubernur, yang SDM-nya tadi ini perlu. Nah, inilah kelemahan dari undang-undang yang kita terbitkan, yang KW1 tadi, yang telah menduduki jabatan jadi jenderal, jadi dirjen, dibatasi untuk jadi gubernur. Sebetulnya dia mempunyai peluang yang bagus untuk membangun, karena dia KW1 soalnya. Artinya regulasi itu yang membuat semua, artinya para, ya contoh lah kan yang abang dah sebutkan tadi bahwasannya KW1 harus tidak bisa meninggalkan dari kemiliteran lah misalnya, dia kan. Iya. Itu regulasi itu yang Iya, karena undang-undang dibikin seperti itu oleh KW4 tadi. Dia takut bersaing dengan KW1 kan itu tanding, dibikinnya aturan. Kalau mau keluar, nggak ada yang berani keluar. Ya saya kan nekat aja, cuma mau dulu keluar tentara menjadi wali kota. Wali kota dulu. Kalau saya nggak nekat, nggak jadi saya. Iya. Karena jadi wali kota belum pasti, keluar tentara sudah. Sudah. Risiko itu orang tidak mau ambil terima. Jadi pemimpinnya harus berani juga ambil risiko. Dan seperti kita perjuangkan tentang bagaimana ya apa dinamakan kearifan lokal tadi itu, memperjuangkan itu. Nah, undang-undang kita sudah mengatur bahwa pendidikan itu urusannya daerah. Urusannya pusat itu masalah agama, bilateral, mata uang, tentara, ABRI, itu baru urusan pusat. Urusan daerah ada juga. Betul. Dikemanakan undang-undang ini? Otonomi daerah itu ya kan. Artinya kalau dulu Bang Fauzi lah waktu memimpin wali kota ya, 10 tahun memimpin wali kota Padang dengan banyak lah. Oleh karena Dinda, kalau bangun fisik ya tergantung uang aja. ya, Apa aja kalau udah uang bisa kita lakukan. Saya memindahkan ibu kota ini ya. Kantor wali kota tuh saya pindahkan ke Bypass sana. Saya tidak pernah cerita. Kenapa? Saya nggak anggap keringat saya nggak keluar itu. Ya, ada di planning oleh kepala dinas saya, PU, terus di toko oleh ketua DPR. Gini Bang, artinya ini menarik. Artinya di saat itu kan Abang punya kekuasaan. Kenapa tidak Abang memanfaatkan aja? Ya boleh dikatakan untuk pencitraan Abang itu. Artinya Bang, Abang enggak apa? Artinya Sebentar, saya cerita dulu tentang pembangunan tadi. Ya, saya ketika memindahkan balai kota ke Bypass, kisah ini tidak akan terulang 200 tahun lagi. Mau pindah kemana lagi? Ya, saya itu juga tidak saya anggap prestasi saya. Kenapa? Ketika itu di rapat DPR diputuskan tuh undangan keluar, terus dilelang, terus menang, terus saya tinggal tidur, terus tiba-tiba udah selesai aja balai kota itu. Mana keringat saya? Jadi kalau kepala daerah cuma memamerkan bangun trotoar, bangun jembatan, enggak dia yang kerja kok itu. Enggak ada keringat dia keluar. Tetapi kalau tentang busana muslim tadi, tentang Asmaul Husna, tentang pasar Ramadan, tentang zakat, itu berkeringat dan itu saya banggakan dia. Kenapa? Karena itu memang ide saya dan itu saya. Kalau membangun fisik ini, ya kerjanya kepala dinas, kabit cuma. Kalau apalagi belum trotoar, apalagi kursi cuma di trotoar. Siapa aja bisa kerjakan. asal ada uang ya kan? Asal ada uang. Ndak keringatnya pemerintah, pemerintahnya wali kota itu, ndak bupati ndak keluar keringatnya kok itu. Kalau ada uang apa nggak bisa dibuat? Apa yang bisa dibuat? Kalau fisik ya, Iya. secara fisik. Iya. Luar biasa. Iya. Artinya kalau saat ini Bang Fauzi melihat lah, ya kita secara keseluruhan lah. Artinya Sumatera Barat ini. Iya makanya, jadi makanya kalau ada kepala daerah pencitraan, itu yang dia lindungi cuma diri dia, rakyat tidak dilindunginya. Makanya saya tidak mau pencitraan. Kenapa? Ya rakyat terabaikan. Kan saya ditunjuk oleh rakyat kan untuk menyelamatkan rakyat. Masa saya menyelamatkan diri saya? Jadi kalau ada kepala daerah pencitraan, yang diselamatkannya diri dia, bukan rakyat yang diselamatkannya. Ya.
Jadi makanya saya nggak mau yang ya orang Padang bilang nih, ya berminyak air saya nggak mau. Nggak mau. Atau minyak air. Iya. Orang dikasih rambutnya air, disisir rapi. Tapi kok air itu kalian tuh buat tagak lihat. Itu pencitraan tadi itu. Iya, Ya. iya. Nggak mau saya. Nggak mau ya, Pak. Ya. Saya minyak pun saya bilang air juga, apalagi bilang air minyak nggak mau saya. Kalau bisa dikejar itu substansinya apa sih? Kalau suka kali kita punya pencitraan itu, kalau dikejar cara apanya tuh? Iya, mohon maaf ini ya. Orang kalau berpura-pura kepada rakyat, Itu dia. kalau pura-pura kepada Allah namanya munafik atau syirik. Gitu. Pura-pura kepada Allah, kita percaya ini, saya pula ini. Berarti pura-pura kepada Allah dong. Kalau pura-pura kepada manusia namanya munafik. Kedua-duanya tempatnya jahanam. Oh iya dong, orang munafik dengan syirik sama tempatnya. Jadi itu makanya saya tidak mau pura-pura dalam kehidupan ini. Dan rakyat juga begitu. Pura-pura lah sayang kita pada rakyat ini. Siapapun enggak kita sama rakyat. Nah, ini. Tetapi ketika kita serius melayani, dimanapun kita, rakyat pasti negur kita. Karena enggak berpura-pura. Anak kecil aja tahu kok kalau kita berpura-pura sama dia. Baby kecil itu, enggak ada hati kita sama dia. Mana mau minta gendong sama kita? Nangis dia. Iya. Tapi ada hati kita sama dia, oh dia minta gendong sama kita. Tahu dia, baby aja tahu dia. Apalagi manusia dewasa. Ya. Jadi kalau pencitraan saja pemimpin ini, berarti dia berpura-pura kepada rakyatnya. Ya. Kalau berpura-pura kepada rakyat, dia namanya ya munafik. Dia pura-pura, nggak serius. Nggak tulus. Ya. Jadi saya berharap ya saya memang apa adanya saja. Saya kalau marah nggak bisa saya sembunyikan. Lepas. Karena saya tidak berpura-pura, saya marah. Ya, dan saya tidak berdendam-dendam. Saya mengatakan apa kulil haku walau kana muran aja. Mengatakan yang benar pun pahit. Dulu saya memarahkan sebetulnya saya bela rakyat sebetulnya. Ya. Tapi digoreng, Bang ya. Iya. Dibilang saya pemarah. Iya. Tolong tunjukkan satu rakyat bawa pada saya yang pernah saya marahin. Marahin ya. Yang saya marahin kepala dinas saya Kepala cuma. dinas, iya. Camat saya, kabak saya, itu yang saya marahin cuma. Nggak beli dari 40 orang lah. Ya. Kalau rakyat nggak pernah saya marahin. Kalau marah tentu ada sebabnya. Iya. Iya, ya itu pula. Kalau ya benar Dinda itu. Kalau dia nggak salah masa saya marahin juga. Iya, itu. Oh, nggak benar loh. Ya. Ada orang yang tidak terjemahkan, Dinda. Ketika saya dulu memindah-mindahkan kepala dinas, ya, 6 bulan saya pindah lagi, ya. Kalau saya nampung sama dia, Jual beli jabatan. Woi. beranikah saya mindah-mindahkan dia? Oh, iya. Nggak berani saya mindah-mindahin dia. Jangan-jangan dia bilang sama saya nanti, Iya. kalau pulang modal lagi Pak. Iya. Tidak pernah diterjemahkan orang itu. Iya. Dan adakah satu di antaranya yang berteriak ketika saya pindahkan, saya non-jobkan? Iya. Adakah ya? Apa kok? Patang apa terima? Kok ada non-job lo? Ada pernah ada ya? Iya, udah. Jadi tidak pernah diterjemahkan orang Iya. bahwa saya memberhentikan non-jobkan pada dinas saya dulu, ya. Tidak ada pernah diterjemahkan orang bahwa artinya saya tidak nampung sama mereka. Jadi lepas. Tidak ada jual beli jabatan, tidak ada. Kalau dia pasti teriak dia. Iyalah. Pasti itu ya kan. Apa lah terima mah. Iya. Lah pindah pula aku 6 bulan kok ya kan. Iya. Ada seorang perempuan tetangga saya. Tidurnya sebelah saya. Namanya Bu Mutia. Itu pun tidak boleh sama saya. Tetangga saya. Ya. Tidurnya aja tempat sebelah saya. Istri saya. Iya, paham. Tidak boleh ikut campur masalah dalam pemerintahan. Bisa beda tentu. Hmm? Bisa apa? Oh iya. Kapan Dina dengar istri saya ikut campur dalam pemerintahan? Benar ya, kita tahu itu. Nggak pernah ya. Tidak boleh mas saya. Tetangga saya itu. Paham. Ya. Saya juga ketua partai ketika jadi wali kota. Tapi partai tidak pernah saya campurkan dalam pemerintah. Mengambil keputusan siapa yang harus jadi jabatan, tidak ada ikut campur partai satupun. Tanyalah pada asisten saya, pada sekda saya. Tidak pernah saya minta saran kepada partai.
Bang, ini menarik bang. Artinya gini bang. Waktu zaman abang juga orang partai, abang bekas mantan abang. Artinya pressure dari tekanan politik bang demi kepentingan itu pasti ada. Sikap abang waktu itu gimana? Ya sebisa-bisakan, harus bisa-bisakan dong. Ini pemerintahan sah, ini organisasinya, ini partai, ini kamarnya. Nggak boleh campur aduk. Nggak boleh itu. Jangan orang partai yang berikan rekomendasi siapa yang akan duduk jadi ini. Nggak benar itu. Yang merekomendasikan sekda saya boleh, asisten boleh, inspektur boleh, wakil wali kota boleh. Siapa yang jadi satu jabatan kasih atau kabak atau kabit ini boleh itu, karena dia yang mau makai soalnya. Tapi kalau diminta kepada partai yang rekomendasi si A ini apa-apaan ini? Iya. Minta bagian gitu ya kan, minta jatah. Iya. Nah, kalau ada ikut campur luar, tentu ada maunya. Betul. Nggak benar ini. Partai diikut campurkan dalam pemerintahan, aturan mana yang dipakai ini? Tapi udah saya bilang tadi, tetangga saja nggak boleh ikut sama dia. Orang tertekan ya. Samping saya tidurnya, nggak boleh ikut. Bang, ini lah bang, kita bergeser sedikit lah kan. Kalau tadi kita bicara Sumatera Barat, kita bergeser lagi lah. Ke Kota Padang. Abang kan pernah 10 tahun mimpin Kota Padang. 2004, abang artinya periode abang tuh ya juga boleh dikatakan jatuh bangun abang. Dalam membangun Kota Padang setelah dihantam bencana gempa bumi, berusaha Bang Fauzi ini membangkitkan kembali moral para warga, para rakyat itu untuk tetap berjuang untuk membangun Kota Padang. Sejauh ini Bang, kita kan ya boleh dikatakan udah pasca berapa 2004, sekarang 2021 udah 17 tahun. Memandang saat ini Bang, Kota Padang bagaimana Bang? Kalau menurut Bang Fauzi, pandangan Abang lah terhadap Kota Padang saat ini. Tadi udah saya bilang, kalau membangun fisiknya, ya tergantung ada berapa anggaran kita. Tapi membangun peradaban itu, membangun mental mereka, membangun spiritual mereka, itu yang utama. Jadi kalau apa saja rencanamu dibangun visi apa segala macam, tergantung uang ada nggak. Mau nggak kita merayu investor untuk membangun Padang ini. Tapi kalau tidak ada investor, tidak ada dana, tidak bisa juga. Contoh Mentawai, kurang subur apa Mentawai? Benar. Tapi tidak ada investor yang mau ke sana, tidak ada dana, terbatas juga, ya segitu-segitu aja. Jadi saya Kota Padang, ya saya selalu saja, karena ini ibu kota provinsi. Iya. Gambaran etalase dari seluruh kabupaten kota. Tetap ukurannya adalah tentang peradaban. Karena tadi sudah saya bilang adat menjadikan syarat sana dan itu yang kita perjuangkan. Ya, nah, dari itu tetap saja. Tadi saya bilang kalau sekitar pintar saja, Sumatera Barat melahirkan 30.000 sarjana setiap tahun. Tapi tentang ya ulama, so begini ya. Mati Rasulullah, ada penggantinya seperti Rasulullah nggak? Nggak ada. Mati Abu Bakar tidak ada. Umar tidak ada. Mati Inyek Parabe, adakah saya Inyek Parabe hari ini? Tidak ada. Mati Engku Saleh di Pariaman, adakah pengganti seperti Engku Saleh? Tidak ada. Mati Engku Buya Hamka, siapa yang sekelas Buya Hamka hari ini? Ya, mati Inyek Canduang, siapa yang sekelas Inyek Canduang hari ini? Tidak ada. Jadi agama ini turun-turun terus. Kalau tidak kita kajang-kajangi, kalau tidak kita perbarui. Tapi kalau untuk kemajuan fisik, ilmu pengetahuan, fisik dan sebagainya, ditunggu dilepas saja dia akan pintar sendiri. Dari itu tetap saja kita harus sepakat pembangunan Sumatera Barat itu adalah pembangunan mental ideologi, pembangunan spiritual. Ya, cobalah Dinda nih. Dinda S3, sekarang ada di Jerman, tidak pulang-pulang. Terus dia tidak pernah say hello pada kita. Datang satu kali ke kampung ini tidak mau makan di rumah kita, terhina nggak? Terhina, pasti. Nggak perlu kamu dokter nak, nggak perlu kamu orang mana, nggak perlu kamu nak bangga ayah ini. Bayah ini bangga cuma kamu sholat, kamu santun pada saya, kamu ada say hello sama saya. Ini sekarang kamu sama anakmu entah orang dari mana, makan pun di rumah saya nggak mau. Apa gunanya kamu sekolah-sekolah luar? Nggak perlu.
itu etika. Iya dong, bangga mana? Ini masalah ini nih. Kalau kita bicara tentang kalau hebat fisik saja, kalau hebat pembangunan saja, ada anak kita satu ya sekolahnya bisa biasa saja, cuma nggak sarjana juga, tapi dia santun, datang nengok kita setiap hari, pijit-pijit kita. Ini aja lah, yang dokter luar negeri ndak usah ndak patean kata orang Jawa. Iya, iya. Ini loh, ya sederhana aja saya beri contohnya nih. Sehebat, sekaya apa sajalah dia, ndak bangga ayah ini. Ayah ini bangga cuma ketika anak ini santun pada dia ingat pada orang tuanya, dia mau berkorban, dia mau pulang, mau di rumah tidur. Ini tidurnya di hotel, nggak pernah makan tuh ini. Di pulang kampung, nengok kita siapkan makan, nggak dimakannya. Hibah nggak tibu nih? Hibah. Sehebat apa aja lah anaknya, mau jadi menteri luar negeri itu dia nggak bangga. Jadi kalau saya tangkap apa yang disampaikan Bang Poji tadi, artinya sentuhan kebatinan itu lebih penting, Bang. Oh jelas, yang membedakan manusia dengan makhluk lain itu ya akhlak itu. Jadi kalau ada orang gagah dia, ganteng dia, cantik, pintar dia, tapi dia tidak berakhlak, ya, itu dia jadi gubernur, jadi bupati, jadi wali kota, jadi presiden. Jangankan jadi presiden, gubernur pun, jadi manusia pun tidak memenuhi syarat dia. Karena syarat jadi manusia itu udah berakhlak. Mungkin iblis dia, mungkin setan dia, atau binatang dia kali. Kalau tidak akhlaknya, tidak pantas disebut manusia. Manusia itu yang membedakan manusia dengan makhluk lain itu adalah akhlak itu. Kalau dia tidak berakhlak, tidak pantas disebut manusia. Jangan kamu memimpin manusia. Jadi manusia pun tidak memenuhi syarat kalau dia tidak berakhlak. Ya begitulah Bang ya. Bagaimana artinya waktu abang gigih mempertaruhkan demi akhlak ini Bang. Ya, makanya dulu ada zaman saya ada pasar Ramadan. Ada Asmaul Husna, ya. Saya ada yang saya sedihkan ini. Ketika pasar Ramadan hari ini dipindahkan ke sekolah. Iya, benar. Itu benar. Ya, dan ada yang saya curigai. Ya. Ketika sebuah partai yang berkuasa di Sumatera Barat ini kemudian dia coaching berapa ustadz, kemudian itu yang diturunkan ke sekolah-sekolah SLTA, dan anak SLTA, separuh dari anak SLTA hari ini telah memilih. Apalagi kalau dia tamat, dimulai 2020 gitu ya, 2001, 2003, 2004, 2005, nanti dia udah dewasa semua 2024 itu. Yang kelas 1 2020, 2024 udah dewasa semua, udah punya hak pilih. Dia coaching, diturunkan, ini dotrinisasi. Makanya pasar Ramadan itu harus diadakan di masjid. Kalau di masjid dia dengan orang umum. Kalau di sekolah dia murid saja sama guru itu saja. Jadi akhirnya berakibat jelek kepada pendidikan, tidak punya sasaran. Dan kita udah pernah teliti, anak-anak yang bersekolah pada Ramadan itu 14% sampai 17% tidak berpuasa. Anak-anak lepas dari pengawasan. Dia kapan masuk warung, dia masuk ke ini, nggak ketahuan, nggak terkontrol. Jadi pasar Ramadan yang dilakukan di sekolah-sekolah itu justru melemahkan akidah anak-anak itu. Kenapa para penyandang partai yang duduk di DPR hari ini kok nggak melihat ini sebuah pengalihan yang dilakukan sebuah penguasa, di mana anak-anak kita harus meramaikan masjid, malah menghindarkan dari masjid. Bukankah bulan Ramadan itu adalah waktu pembentukan? Anak-anak harusnya para anggota DPR memprotes gubernur supaya diadakan di masjid semuanya. Kemana matanya para anggota DPR ini? Kok tertipu saja dengan hal ini? Apa urgennya mereka datang ke sekolah pas Ramadan itu? Kenapa sudah kita adakan masjid-masjid? Dia tidak perlu kos, dia tidak perlu biaya, tidak puasa. Pergi sekolah pakai biaya lagi, letih dia, jauh dan segala makannya. Ya, kalau di masjid di sekitar rumah dia dekat dan tidak efisien lah. Efisien. Tidakkah curiga DPR seperti ini? Kemana mata telinganya DPR ini? Bang, ada lagi Bang. Waktu abang itu Bang.
waktu mimpin itu bang, banyak pressure yang datang dari abang. Artinya boleh dikatakan abang nih tan uji lah, tan banting lah dalam memimpin itu kan. Begitu pressure, tekanan bertubi-tubi sama Fauzan. Tahan abang seperti itu bang. Apa yang menyebabkan abang tahan dengan pressure itu bang? Demi Allah. Saya tidak akan pertukarkan. Orang yang bodoh di dunia ini adalah mempertukarkan dunia dengan akhiratnya. Allah. Saya tidak pertukarkan itu. Saya sudah memutuskan dalam hidup saya bahwa kepentingan akhirat tidak pernah akan saya pertukarkan dengan kepentingan dunia. Tidak akan saya Kepentingan akhirat tidak akan pernah saya pertukarkan dengan kepentingan dunia. Bodoh sekali orang dikejarnya dunianya, ditinggalkan akhiratnya karena sesuatu jabatan sebagainya. Bodoh sekali. Tidak terbanding-banding. Waktu akhiratnya sangat lama dan abadi, sebagainya. abadi. Ya. Luar biasa. Kuat tekanan pressure bertubi-tubi. Iya. Jadi ya kan kita dipilih oleh rakyat kan mewakili dia untuk membela dia. Masa kita abaikan? Itu yang saya bilang tadi pura-pura tadi. Itu yang saya bilang munafik tadi. Yang tadinya kita dipilih oleh rakyat untuk memperjuangkan nasib dia, malah kita tidak berkomentar. Ketika ya saya bilang tadi, kalau saja ada satu anak Islam dia tukar lagi roknya dengan rok pendek, lengan pendek, buka jilbab, aturan ini tidak boleh dilarang oleh guru. Dan yang saya cemaskan itu adalah ketika guru apatis. Guru itu kan ayah di sekolah. Guru itu kan ibu di sekolah. Ibu kita di sekolah namanya ibu guru. Bapak kita di sekolah namanya bapak guru. Guru mana yang berniat mencelakakan muridnya sih? Tidak ada. Sama. Saya guru SD saya, guru SMP saya, guru SMP saya. Ketika mendengar saya jadi wali kota, bangganya persis dengan bangga ibu saya, bapak saya. Bangga dia. Kemana-mana dia cerita. Murid saya itu. Ya, mana ada bu guru yang ingin celakan muridnya sih? Tidak ada. Nah, ketika bu guru mensentil anak-anak atau kalau cowok-cowok kok cubit anak, terus kita tuntut. Bukankah guru itu kita tugaskan untuk menjaga kambing ragosa kupang ini? Loncek sana, loncek sini. Orang lagi puber. Itu udah tugas bu guru. Itu ditegur dia tidak boleh. Itu buat apa guru? Jangan serahin anak kita pada guru dong. Kalau dia dimarahin tidak boleh. Karena guru tujuannya pasti baik. Tidak ada guru yang ingin anaknya celaka. Tidak ada. Pasti. Sama. Hatinya ibu dengan hatinya bu guru sama. Satu kebanggaan, satu. Iya. Nah, kalau dilarang ibu guru tidak boleh negur anaknya, celaka dunia pendidikan sudah. Makanya saya berjuang habis-habisan tentang menentang SK3 Menteri. SK3 Menteri itu. Ya. Ini harga diri soalnya. Harga diri Sumatera Barat ini. Abang pertaruhkan. Pertaruhkan. Kalau ini ya kan ya kalau enggak kita perjuangkan itu siapa yang kita tunggu untuk memperjuangkan? Kita minta Gimana bang? kalau kita tidak perjuangkan, terus siapa yang kita tunggu untuk memperjuangkan? Kamu aja nggak mau. Jangan berharap orang ya. Iya. Yang kamu aja kecut terus kamu suruh orang maju. Nah, mungkin dong. Harus kita mulai. Karena dulu. gini bang, waktu 4 bulan 5 bulan viral lalu kan masalah busana muslim SW3 itu kan. Iya. Saya lihat abang sendiri kayaknya yang begitu ngotot, begitu luar biasanya, pontang panting, harus berhadapan, harus siap abang membela, siap mati lah katanya. Begitu mempertahankan harkat dan martabat seorang wanita Minangkabau yang ada di Minangkabau. Atau apa sih bang? Kalau Ya tadi kekayaan kita yang mahal itu adalah anak-anak kita, keponakan kita, generasi kita. Ketika ini pecah, ibarat gelas nih retak saja, tidak bisa diperbaiki lagi. Retak saja, jangankan pecah. Tidak bisa dikembalikan lagi dia utuh seperti biasa. Tidak ada keinginan anak kita, misalnya anak bujang kita, anak gadis kita bertemu dengan serigala yang bernama narkoba itu, LGBT itu, pergaulan bebas itu. Tapi hari ini serigala itu telah mengintai semua anak bujang, anak gadis kita di setiap perempatan.
setiap mall, di setiap halte, di setiap bioskop. Kalau nggak kita jaga, nggak kita awasi, nggak kita protek, diterkamlah dia dengan oleh serigala yang bernama narkoba tadi itu, LGBT itu, pergaulan bebas itu. Hancurlah kita kalau harta kita yang paling berharga ini yang sudah amburadul sama mereka. Dari itu tidak rela, jangankan sejengkal, seujung kuku pun tidak rela ketika ini yang dirubah. Makanya dalam kalimat saya, Pak Menteri Pendidikan ini ngerti nggak pendidikan, artinya pendidikan dia? Apa orang pendidikan dia? Dulu Menteri Pendidikan ini pasti mantan rektor, makin guru besar dia. Hari ini tidak jelas dari mana terjadi Menteri Pendidikan. Pendidikan ini yang masalah yang fundamen di Republik ini. Masalah yang paling mendasar pendidikan ini. Baru kesehatan, baru pembangunan fisik. Paling fundamental pendidikan. Setelah itu baru kesehatan. Bukankah negara telah memutuskan 20% dari anggaran APBD ini untuk pendidikan, bukan untuk kesehatan. 20% loh, undang-undang kita loh. Artinya urgent sekali tentang pendidikan ini, baik kosnya maupun perhatian. Sekarang itu yang mau dilepaskan. Punya konsep nggak Menteri Pendidikan ini? Bukankah Kepmennya di sendiri telah menetapkan beberapa tentang cara pakaian SD, SMP, SMA itu? Bertanya enggak dia kepada dirjen-dirjen pendidikannya bahwa sudah ada sebelumnya? Pantas mantan menteri itu Nuh itu mengatakan, ini nggak ada kerjaan ini menteri ini. Udah dibikin sebelum aturan itu. Untuk pendidikan ini masalah daerah. Adat ini kan nggak mungkin adat yang sifat menghancurkan generasi, nggak mungkin. Nggak ada. Pasti. Adat pasti menyelamatkan generasi. Pasti. Ya. Ini bang, waktu abang 10 tahun lah pimpin wali kota Padang, ya artinya pastilah ya kan, tidak ada tekanan. Di satu sisi contoh misalnya abang melakukan pembangunan, abang harus berhadapan juga dengan masyarakat. Bagaimana bang waktu itu bang, abang bisa mampu merangkul agar rakyat ini juga bisa paham dengan apa yang abang maksudkan itu? Ya, saya cuma 40% aja di kantor, 60% lagi saya di lapangan. Jadi abang dulu suka belusukan juga bang? Oh, ini sampai jam 2 malam pun 24 jam hidup ini. Dan siapa aja boleh telepon. Jadi bang, jadi suka belusukan lah ya? Suka jalan-jalan gini suka bang? Ya, tapi saya enggak pencitraan. Oh. Dan kalau pencitraan saya muat-muat lah saya di mana saya belusukan gitu. Saya tidak. Saya belusukan ya seperti Umar bin Khattab lah. Di mana rakyat saya menangis betul saya antarkan gandum lah gitu kan. Ya, artinya tidak untuk lip service itu. Itu yang saya bilang tadi. Kalau orang pencitraan, dia membuat diri dia harum cuma. Sekelilingnya busuk enggak masalah dia. Makanya saya nggak mau metode itu. Cuma saya saja yang harum. Ya. Ada pemimpin, ada namanya singgah sahur kata dia. Kalau singgah ke rumah ini, anaknya 3, suami istri 5 orang cuma. Rombongan ini 20 orang banyaknya. Banyak mbak anak yang membantu sama yang dibantu. Iya. Rombongan 20. Iya, ini bantu cuma 5 orang. 5 orang ya kan? Itu dia mengharum diri dia cuma bukan menyelamatkan si miskin ini. Apalagi kalau dia menggunakan pula uang Basnas untuk itu. Iya. Pasti deh, logikanya gitu dia. Rombongan 20, yang di rumah 5 orang ya 5 kan? orang. Ya, yang dibantunya mana? Kalau sekedar makan saja, enggak pun datang kita dia makan ya, juga. Kalau cuma nasi makan. Kalau cuma kasih makan tok aja. Iya. Jadi cuma yang diharumkannya diri dia cuma bukan menyelamatkan ini. Dia memanfaatkan si miskin untuk dia pencitraan tadi. Makanya saya tidak pernahkah saya lakukan? Saya lakukan, tapi tidak pernah saya expose.
Saya pernah suatu ketika datang semua miskin, ya. Dia temukan nasinya berai, itu berai. Lain. Larasan nasinya itu. Rasa, kayak. Nah, ya. Saya tukar nasi saya dengan nasi dia. Dia makan nasi bungkus saya makan nasi dia. Waktu saya mau makan nasi dia, mau muntah saya. Inilah saya marahin diri saya. Fauzi Bahar, inilah miskin itu. Ini yang miskin itu namanya. Kau baru sekali ini makan ini. Dia setiap hari makan ini. Pernah Bapak rasa? Pernah saya lakukan. Dan tidak pernah saya expose. Kau telan Fauzi. Kau telan. Biar kau tahu miskin itu. Kata diri saya memarahi diri saya sendiri. Kalau tak pernah merasakan gimana kita tahu Oh merasa iya. miskin? Iya. Biar kau tahu miskin itu begini. Tapi tidak bisa saya expose. Luar biasa. Karena bagi Bang Fauzi itu apa ya? Artinya gimana ya tadi? Kalau kita bicara apa yang saya sampaikan Bang Fauzi tadi, artinya Saya juga tidak bawa ajudan, saya datang sendiri. Saya datang malam-malam sendiri. Saya tentara terlatih untuk infiltrasi kok. Tugas pokok saya dulu itu tentara itu infiltrasi. Saya sangat terlatih untuk pergi ke suatu tempat tanpa orang lain tahu. Ilmu skill saya itu. Saya tentara yang dilatih untuk demolisi kok. Tentara yang dilatih untuk bagaimana kalau kita meledakkan tempat musuh atau musuh punya radar nih, mau kita ledakin, kita harus masuk ke situ. Gimana pula radarnya dilempar dari jauh, bom itu tidak bisa. Dipasang baru dia ledakin. Nah, saya sangat terlatih untuk infiltrasi itu, menyusup ke tempat musuh itu. Jangan ke tempatnya orang miskin. Ke tempat musuh pun saya terlatih untuk itu. Memang dilatih untuk itu. artinya gini Bang. Nah, Pada waktu tapi saya tidak pernah gambar-gambar. Iya, artinya gini Bang. Waktu Abang zaman Fauzi mimpin ada 10 tahun ini Kota Padang kan. Abang selalu mendatangi rakyat, abang nggak pernah abang expose. Artinya warga pun senang gitu kan. Artinya nggak suka abang itu dipublikasikan. Kenapa itu Bang? Artinya Ya tentang membatin saya. Ya karena berpura-puraan tadi itu, nggak suka saya. Nggak mau saya. Asal berpura-pura saya nggak mau. nolak itu Bang. Nolak. Batin apa nolak? Ya makanya saya pemarah itu kan karena saya tidak berpura-pura itu sesungguhnya. Marah saya marah, saya senang ya senang. Nggak ada, saya marah saya sembunyikan marah saya senang saya sembunyikan, nggak ada sama saya. Saya marah. Jadi waktu ya artinya Itu salah satu bentuk ketidakberpura-puraan saya juga sesungguhnya. Ya anggota saya salah tuh saya nggak marahin dia. Saya digaji untuk marah tuh tentara komandan tuh tentaranya marah itu. Pemimpin tuh tentaranya marah itu artinya mengkoreksi yang salah. Ya. artinya dalam perjalanan Bang Fauzi lah itu lah. Artinya dalam memimpin waktu itu kan. Waktu zaman 10 tahun 2004 sampai 2000 berapa? 2011 Bang ya? 2014 ya. 10 tahun di Kota Padang. Liku pernah perjalanan dalam memimpin tuh asam garam apa abang lewatin itu Bang. Kalau pesan Bang, pastilah abang punya meninggalkan kesan yang paling mungkin ya yang pahit, yang manis. Kesan yang paling manis itu apa sih Bang? Yang pernah abang buat torehkan lah itu masyarakat Kota Padang Bang. Yang sampai saat ini masih semuanya manis. Dan yang pahit satu. Saya dulu sangka jadi wali kotanya enak. Ternyata memang enak. Iya. Tadi Bang ada Bang, abang bilang Bang, kalau kita mau berbuat sesuatu, ambillah kekuasaan itu. Kalau kita nggak punya kekuasaan apa bisa kita buat? Iya. Itu maksudnya apa tuh Bang? Loh, ya kan tadi adik-adik yang bertanya. Abang nanti maju lagi nggak? Saya bilang ya maju nggak majunya itu ya karena saya bukan untuk pengen jadi wali kota, jadi bupati, jadi gubernur, bukan. Saya untuk menegakkan sesuatu, rumusnya harus jadi penguasa. Oh iya. Kalau kita tidak berkuasa, bagaimana kita merubah sesuatu? Contohlah, ngelarang orang main judi gitu. Ya, Macam mana kita mau dilarang? Mau melarang? Piti-piti awak kok mah. Ya, antara katakan dulu lah, Iya. mak ini bodoh ya kan? Iya. Suruh jilbab aja lah dia. Ah, Anak bini yang salah suruh jilbab katanya. Adanya suruh lo lah. iya.
nggak tuh adil lah. Nah, tapi kalau kita berkuasa, Masa? bisa kita lakukan. Habis judi kan, zakat pun bisa kita kerjakan. Ya, saya dulu rencananya tidak tahu. Udah kita lakukan ini. Di Kota Padang ini cuma 2 bagi saya bagi yang muslim itu. Ya, jadi muzaki pembayar zakat atau mustahik penerima zakat. Abang terapkan tuh Oh iya. di PNS tuh. Oh, bukan cuma PNS, di warga. Di warga. PNS udah pasti. Pasti. Ya, PNS udah potong 2,5% ya. 2,5%. Ah, rumah-rumah orang kaya-kaya itu, ya, Bapak, saya tanya, Bapak Islam atau tidak? Islam tanya. Bapak pilih, bayar zakat atau terima zakat? Kalau Bapak nak mau bayar zakat, berarti Bapak terima zakat. Ah, ini bareh nih, terima bareh nih. Kita bawa TV, kita bawa wartawan. Wah, kira-kira kan? Iya. Kalau Ah. Nio zakat, Iya, terima zakat. terima zakat. Cuma 2 aja sebagai muslim cuma 2 aja. Iya. Pembayar zakat atau penerima zakat? Mustahak. Ya, mustahik, jadi muzaki atau mustahik. Ya. Ya, mau saya terapkan tuh tiba-tiba gempa. Itu udah separuh jalan saya bikin itu. Saya bawa wartawan, saya bawa TV, saya bawa radio. Nah, ini rumah di anu ya sekitar Gor sana, Padang Baru, orang kaya-kaya itu, ya. Mau saya naikin satu-satu ya. Pembayar zakat atau terima zakat? Terima zakat. Ya. Nah, mau bayar zakat berarti yang terima zakat. Kok nggak maluang, terimalah kau. Ya, sebetulnya menjelang terbiasa aja sama jilbab ini. Ya, dulu jilbab ini aneh sekali. Hari ini cari orang tidak jilbab udah susah. Susah. Iya. Kalau beralih 2 aja kita dituduh orang. Kalau kita nggak pakai jilbab, Iya. ini bukan orang Padang Iya. atau bukan Islam. Kita Islam ya. 2 itu aja. Dua itu. Kalau gini, Kalau kita nggak pakai kalau nggak pakai jilbab di Padang hari ini. ragu awak jadinya Ya. kan. Sebetulnya tidak. Ah, Jilbab itu menghemat. ya. Ya. Pastilah. Dulu ya, saya ingat nih, waktu saya wisuda tahun 86, itu teman saya perempuan, itu pergi ke salon jam 2. Dua siang. 2 malam. Oh. Sudah jam 8 pagi nih. Ah. Jam 2 malam dia udah pakai sanggul itu. Sanggul. Sanggul itu ya, pakai sasak apa itu macam itu. Hari ini dia cuma ini iya sendiri apa selesai. Hemat. Kita nggak pakai kalung orang nggak tahu, nggak pakai anting-anting nggak tahu. Rambut kita putih orang nggak tahu. Hemat, banyak menghemat, nggak perlu dihitamin, nggak perlu diapain, nggak pernah di salon. Kamek-kamek lagi dia. Dan cantik lagi. Ya. Makanya istilah saya jilbab ini bikin kamek dan kameh. Kameh juga, kameh juga. Kameh itu artinya rapi. Ya. Nah. Jadi banyak penghematan. Dan ada satu lagi. Jilbab ini berapa triliun uang telah beredar karena jilbab ini. Mulai orang mengalih jilbab, produksi jilbab. Ibu-ibu ini kan ciek jilbab ini. Ya. Nah, ini 32 ampeknya nih. Salusin seorang. Sensurannya. Ya, sekodi seorang. Ya, berapa ini? Berapa perempuan se-Indonesia ini? Ya. Ketika saya lakukan Sumatera Barat ini menjalar ke seluruh Sumatera Barat, menjalar seluruh Sumatera, menjalar nasional hari ini. Diakui atau tidak oleh orang, jilbab berasal dari Kota Padang. Benar. Ya, tapi kita tidak minta pengakuan. Tapi kita cuma ya bahwa sesuatu yang kita lakukan. Ini carilah masa 1872 kah atau 1866 kah atau 1910, 1905, 19 berapa gitu. Carilah masa sebelumnya. Suatu negeri orang berjilbab semua. Belum ada. Baru masa kita ini. Belum ada. Carilah masa tahun berapa. Tahun berapa itu? Ya. Dan itu Tapi kan tantangan berat waktu itu, Bang. Kalau waktu Abang nobak kan itu pasti iya. perlawanan, Bang. Susah. Gimana Bang ngadepi perlawanan itu, Bang? ya kita ya kayak tadi tadi aja apa namanya kita berikan pengertian bahwa efeknya anak-anak tidak kena demam berdarah, anak-anak kan tidak semua ibu memperdangkal jurang si kaya dan si miskin. Kan tidak semua ibu mampu belikan kalung emas untuk anak gadis, anting-anting emas untuk anak gadis. Ketika beliau berjilbab, kita kan tidak bisa bedakan mana anak yang kaya, anak miskin ini. Secara psikolog apanya, Bang? Iya, memperdangkal jurang antara si kaya dan si miskin.
Ya. Kalau dia tertutup, mana bisa pamer dia kan? Ya. Kalau nggak tertutup tentu pamer. Ya, kalau tutup semua, di mana lagi nyamuk nggak? Iya, iya. Udah tutup semua. Semua. Demam berdarah turun drastis. Iya. Apalagi di Sumatera Barat ini daerah ini dingin. Dingin. Padang Panjang, Bukit Tinggi, Alan Solo, Panjang. iya. Ketika anak SD ini pakai rok pendek, lengan pendek, menggigil dia. Pakai jilbab, tenang dia. Mengurangi rasa dingin juga. Bang, ini lagi satu lagi bang. Abang sudah pernah ngalami ya. Abang jelas, abang dari kalangan dari yang militer angkatan laut. Kalau artinya pernah juga di pemerintahan. Obsesi ke depan sosok Fauzi Bahar ini apa sih bang? Artinya bang, sosok bang Fauzi Bahar ini ke depan apa sih? Yang abang ingin lakukan, andai kata Allah mempercayakan abang lah. Yang mana tahu, kita nggak tahu lah kan ke depan tuh. Kalau andai kata Fauzi Saya pernah bercita-cita. Ya. Seandainya di Sumatera Barat ini, anak kelas 6 yang duduk di bangku kelas 6, ya, di seluruh SD seluruh Sumatera Barat ini, ada sekitar 60 sampai 70 ribu. 70.000 ya. Ya, dari sekian SD yang ada di Sumatera Barat. Kalau 70 ribu ini anak SD ya, anak kelas 1 SD hari ini sudah bisa tulis, sudah bisa baca. Ya. Kalau mereka anak kelas 1 kita bebani menghafal 10 surat. Surat A, B, C, D 10 surat. Beratkah bagi dia? Tidak berat. Ya berat. Kelas 2 tambah 10 lagi. Kelas 3 tambah 10 lagi. Kelas 4 tambah 7. 1 juz dihafal. Kelas 5, kelas 6 ulang. Saya mengangan-angankan, kalau seandainya anak-anak ini tidak boleh masuk SMP kalau tidak hafal 1 juz amma. Kang emang apa emang? Ya. Ketika anak-anak ini semuanya hafal 1 juz amma, mukjizatnya Al-Quran ini tidak tahu. Mukjizat Al-Quran itu ketika kita hafal Ya. dan tidak pernah lupa lagi. Lupa lagi. Ya. Karena Al-Quran tidak di sini penyimpanannya, simpannya di sini. Ya. Flash disknya tidak di sini. Makanya orang gila, panggil orang gila satu. Kamu namamu siapa? Enggak dia. Kamu orang mana? Tahu. Sukumu apa? Tahu ya. Kamu bisa baca Al-Fatihah enggak? Dibacanya. Kenapa? Yang rusak tuh sini, ini enggak. Karena flash disknya berbeda. Tempat penyimpanannya berbeda. Ya. Nah. Seketika anak-anak ini semuanya hafal 1 juz amma. Dulu orang Minang ini pergi merantau, azan cuma bisa, makan lapeh, lalok lapeh. Jadi rantau Jawa nih. Cuma bisa azan cuma, lalok di surau. Makan jo lalok lapeh. Lapeh kayaknya. Ya, melaki lapeh kerajo wah. Ya. Kalau dia hafal 1 juz amma, jadi imam dia di sana. Sana ya. Hari ini tidak tahu di Prancis ya, di Prancis hari ini di Eropa dibutuhkan anak-anak yang bisa mengajarkan Al-Quran ini, gajinya 2.000 euro. 2.000 euro itu setara dengan 35 juta. Kalau anak-anak kuliah S1 dengan modal cuma hafal 1 juz amma, tas sekolahan dia oleh sendiri dia. Dia pagi mengajar anak-anak yang muslim ngaji, sore dia kuliah. Dengan itu saja modalnya sudah hidup dia di mana saja. Al-Quran ini menyelamatkan dunia dan akhirat dinda. Di dunia secara duniawi awak bisa diselamatkannya, dia kena juga. Anak-anak kalau dia hafal 1 juz amma, itu dia pergi ke ITB, dia pergi ke Bandung, pergi ke Jogja, itu dia imam sekitar itu. Hidupnya itu mah. Dengan modal itu aja hidup dia tuh. Ya. Apalagi kalau dia ke luar negeri. Yang lebih daripada itu adalah saya jamin dia pintar. Kalau anak-anak kita semuanya yang tamat ini 70.000 yang tamat SD terus kita semaikan begini, lahir Sahrir lagi di Sumatera Barat ini, lahir Hatta lagi, lahir Buya Hamka lagi, lahir Muhammad Yamin lagi di Sumatera Barat. Asal konsepnya seperti ya. itu. Berani Bang jamin itu? Jamin. Kalau mau semaikan lagi pemimpin-pemimpin Sumatera Barat ini, kita masukkan 1 juz amma ke dada mereka. Nggak mulu-mulu kok itu, gampang itu. Caranya tahu? Pertandingkan aja terus. Ya. Dulu saya pertandingkan hafal juz amma antar SD, hadiahnya mobil. Ya. Semua anak SD di Kota Padang. Kita nggak tahu pula ada corona ini ya. Tahun 2020 kemarin
orang tidak ada tarawih di masjid, orang tidak jumatan di masjid. Anak-anak yang 15 tahun dulu yang saya ajarkan 1 juz amma, ketika itu dia berumur 10 tahun, tambah 15 tahun, Ya, 25 tahun, jadi imam semuanya. Jadi imam semua di Kota Padang. Yang 15 tahun yang lalu saya suruh hafal juz amma, hari ini jadi imam semua di Kota Padang dan di Sumatera Barat. Dasar luar biasa. Nak tahu lo ada corona aku dulu dah. Artinya begitu jauh Bang Fauzi mikirkan ke depan tuh Bang. Iya, secara tidak sengaja aja itu. Ah, Ya corona ini saya tidak Iya. sengaja ya. Tetapi kalau dulu tidak saya lakukan, saya kalau tarawih pasti ada ayat yang terulang oleh saya. Karena tidak cukup 11 ayat yang saya hafal. Nah, anak-anak saya enggak lewat sama dia. Ya. Enggak ada anak-anak yang di bawah 25 surat hafal di zaman saya. Karena dia di sekolahnya disuruh hafal juz amma itu. Nah, kalau sistem ini kita lakukan di Sumatera Barat ya, maka lahirlah pemimpin-pemimpin nasional kembali oleh kita di Sumatera Barat. Kalau Sumatera Barat ini kita jadikan gudang pemimpin masa lalu, masa mendatang harus kita semaikan hari ini. Begitu konsepnya Bang. Ya, Dari akidah itu Bang Ya. akan muncul. ya. Kalau itu saya bilang tadi. Cendekiawan. Kalau sekedar pintar saja, udah banyak pintar di Sumatera Barat ini. Kalau orang pintar ya. Pintar saja banyak. Tapi pintar dan berakhlak dan berakidah nih itu yang sulit. Artinya kita kepingin lahir Buya Hamka itu Bang. Nasional gitu. Kepingin Iya, harus lahirkan Hatta lagi. Hatta. Hari lahirkan lagi Sahrir lagi. Jago-jago diplomasi semua itu. Iya. Orang Minangkabau ini terkenal dengan jago diplomasinya. Berunding paling. Berunding paling pintar. Jadi apa kata Bang? Tidak ada pertempuran yang tidak bisa di apa? Tidak satu pertempuran yang selesai di medan perang. Selesai di meja perundingan. Ya. Itu moto Abang tuh Bang. Salah satu moto Abang tuh Bang. Moto tentara itu. Moto orang tuh Bang. Ya. Jadi semua perang itu tidak selesai di medan perang. Selesainya di meja perundingan. Iya iya. Nah, baru tarik lagi pasukannya. Oh. Pasukan A tarik lagi, Iya. B terus tarik, nggak ada perang lah tuh. Ya. Tapi kalau tidak ada perundingan, perang itu berkecamuk terus ya. Bang, terakhirlah Bang, apalah Bang yang bisa Bang sampaikan pada Ya. pemirsa investigasi channel ini Bang. Artinya untuk kita bersama lah ke Ya. depannya bahwasanya agar kita senantiasa lah kita hidup di bumi Ranah Minang. Akidah itulah salah satu yang harus menjadi ketentuan di Ranah Minang ini Bang. Ya. Silakan Bang, sampaikan Bang apa yang bisa disampaikan agar kiranya mampu memberi pencerahan Bang bagi generasi milenial ke depan Bang. Saya tidak pernah cemas generasi ini tidak makan ke depan. Karena Allah telah jamin tentang rezeki setiap makhluknya. Tetapi Allah tidak ada jaminan untuk keselamatan generasi kita untuk masa akhiratnya. Dari itu kita harus selamatkan generasi kita ini. Kita jangan bertanya lagi lah hari ini, besok kau makan apa nak? Udah pasti makan dia. Dijamin Allah kok. Di dunia ini tidak ada sama sekali Allah mengatakan kekhawatiran tentang hidup dunia ini. Tapi ancaman akhirat bertubi-tubi Allah sebutkan betapa pedihnya neraka itu. Berkali-kali Allah sebutkan dalam Al-Quran. Ini yang kerisauan kita yang paling utama itu hendaknya bagaimana kondisi generasi ini ke depan. Itu kerisauan utama. Tentang makan anak-anak ke depan ini, sekaya sebesar apa saja orang kemakan sepiring juga cuma. Sulit kan nanti cari sepiring ini? Tidak sulit. Tapi tentang akidah wanti-wanti Allah. Dari itu kepada generasi Sumatera Barat, jangan cemaskan negeri yang subur ini. Bukit Barisan ini isinya semua mineral semua nih. Mineral itu bisa emas, bisa besi, bisa tembaga, bisa batu bara. Ya, kita hari ini cemburu kepada Riau sana, tanahnya datar, sawitnya. Ini ribuan kali lipat daripada itu malah. Bukit Barisan ini isinya semuanya mineral semua. Ya, jauh lebih mahal pada itu. Ya kan?
Dari itu, tidak usah cemas tentang tidak makan, tidak usah cemas. Tapi tentang akhlak harus cemas kita. Tentang budi pekerti harus cemas kita. Itu harus dibentuk. Dan siapa yang nggak makan hari ini, siapa? Nggak ada. Meskipun makannya cuma 1 kali sehari misalnya. Tetapi ada masa besok, akhirat, yang tidak ada lagi masa pinjam meminjam, salang menyalang, beri memberi, nafsin nafsin. Ya, di dunia ini seburuk apanya nasib nih di dunia ini, minta kita pinjam kita apa masih diberi juga. Nanti ada masa yang tidak ada lagi pinjam meminjam, tidak ada lagi salang menyalang, sayang menyayangi, kasih mengasihi, tidak ada lagi. Ini yang kita harus cemaskan kepada generasi ini. Tentang pekerjaan, tentang apa, tidak pernah saya cemaskan itu. Tidak pernah saya cemas. Kehidupan ini dijamin oleh Allah. Dari itu, marilah kita kita bangun fisiknya, kita bangun mentalnya, spiritualnya, agamanya. Yang paling utama itu. Kalau masalah lain-lain, sehebat apa saja dunia ini, terakhirnya cuma bosan kok. Dunia ini sehebat apa? Saya pernah punya teman orang Dubai. Saya ke Eropa dengan private jet sama dia. Di Dubai itu saya tidur di hotel Burj Hotel namanya. Satu malamnya cuma 350 juta satu malamnya. 3 hari udah 1 miliar. Ya. Terbang lagi ke Eropa sana, nonton bola di Chelsea di Inggris. Ya. Terus udah 10 hari saya situ, tanya sama saya, Kapten Fauzi, kita kemana lagi katanya? Kita ke Washington. Dia bilang kalau bisa boleh saya pulang aja. Terakhirnya bosan dunia ini. Cuma bosan sih Bang. Di dunia ini kan begini Dinda. Ketika kita di rumah kita pengen keluar. Kita luar kan pengen pulang lagi. Iya. Ketika hari hujan kita tanya kapan hari panas ya. Iya. Ketika hari panas mulu kapan kita hujan ya. Hidup ini gini-gini aja cuma. Jadi ke dunia nggak usah khawatir. Nggak usah dirisaukan kan? Nggak usah dirisaukan. Tapi tentang akhlak kita risaukan. Assalamualaikum. Makasih Abang tuh. Telah memberi pencerahannya. Luar biasa Bang. Baik, demikianlah obrolan santai kami dengan sang patriot ya. Nah, boleh dikatakan beliau ini memiliki karakter bagaimana beliau ini membela benar. Kalau bicara tentang akidah, dia orang yang akan nomor 1, yang akan berbaris di depan. Dan demikianlah obrolan kami dengan sang patriot Abang Fauzi Bahar. Semoga apa yang bisa disampaikan beliau mampu memberikan pencerahan kita bahwasannya Sumatera Barat memiliki adat yang harus kita pertahankan sampai titik darah penghabisan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa di lain kesempatan. Assalamualaikum.